jalan menjadi kutuk. Siapa yang menjadi kutuk di situ? Yesus. Berarti Yesus menurut Paulus adalah manusia yang terkutuk. Siapa yang menjadi pengikut Paulus hari ini? Bang Suma atau Anda? Roy, saya atau Anda? garis tank. Saya atau Anda? Anda. Berarti Anda mengaminkan Yesus itu adalah manusia yang terkutuk menanggung dosa-dosa kalian. Sedangkan Bang Suma dan Tuhan sepakat Yesus itu manusia suci. Ayo. Oke. Ayo. Itu Ayo. aja. Jadi tadi pas saya ngomong apalagi nge-mute itu aja saya tuh. Lu tanggapin dong itu. Saya nggak usah anu ya. Udah sadar dia, udah sadar bahwa ternyata selama ini dia berkongko dengan setan. Udah sadar saudara kita ini. Saudara Roy malam ini baru sadar bahwa ternyata salib itu hadiah setan. Saudara Roy hari ini baru sadar bahwa Tuhan mengatakan Yesus itu adalah anaknya yang suci. Saudara Roy hari ini sudah sadar bahwa ternyata Bang Suma selama ini adalah pembela Yesus. Baru sadar malam ini. Baru sadar. Jadi jangan Anda katakan bahwa Bang Suma itu adalah penghujat. Oke? Saya adalah pembela Yesus, Bung. Cuma terima kasih kamu pintar, tapi jangan jadi membawa kutu. Kamu yang membawa kutu untuk Yesus kok jadinya saya, Bung. Gimana ini saudara Roy? Saya katakan Yesus tidak terkutuk. Yesus tidak terkutuk, titik. Tuhan yang mengutusnya pun mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut hamba yang suci. Mau apa lagi? Al-Quran surah Maryam ayat 19, Isa adalah manusia suci. Imannya umat Islam, Isa adalah makhluk manusia yang suci. Yesus manusia yang suci. Imannya Kristen. Yesus anak soleh. Yesus anak soleh. Imannya Kristen. Dosa-dosa Kristen ditebus oleh Yesus dengan jalan menjadi kutuk di atas tiang salib. Berarti Kristen pengikut Paulus. Sebentar dulu saya ngomong. Ya mau silakan. Itu aja. Jangan sampai nanti kamu menjadi banyak orang. Jangan dulu tutup host. Jangan di mute, jangan di mute. Biar dia masih. Jangan di mute Bunda Rahma, biarin aja Bunda. Baru ini. Kalian aja yang makanya mau berteman tapi kok ngemut. Ya terusin bang. Saya minta maaf, terusin. Saya dari tadi kau mute terus lo. Silakan. Siapa suruh bilang Yesus terkutuk? Nah itulah akibatnya. Saya hanya menyampaikan. Jangan jadi nanti kamu jemaah menjadi kutu bagi kau atas semua ocehan itu. Kamu boleh lincah, pintar dan semua apa yang kau ungkapkan itu biarlah menjadi berkat bagi kamu nanti untuk keturunanmu. Itu aja saya nasihat sama kamu. Ya Alhamdulillah. Nggak perlu dibela. Yesus itu nggak perlu dibela. Makanya konsep kami orang Kristen. Siapa juga yang membela? Saya hanya mengatakan iman kalian salah dengan mengatakan Yesus mati terkutuk. Itu aja. Itu aja. Kalian kan mengatakan dosa-dosa kami ditanggung dengan darahnya dan dagingnya. Inilah danaku, inilah dagingku, minumlah, makanlah. Kan itu ajaran saudara kan? Padahal Yesus mengatakan inilah darahku, maksud Yesus anggur, inilah dagingku, maksud Yesus adalah roti. Tapi kalian pingin kali beneran darahnya dan beneran dagingnya. Kanibal kalian ini apa? Oke, makasih jemaah. Turun dulu ya. Turun. Terima kasih. Ya, oke, makasih. Sadari itu bang ya bahwa salib itu adalah hadiah dari mana tadi bang? Iblis. Gitu bang. Bukan menjawab, malah menasihati, menuduh orang menghujat. Goyang jantungnya pindah ke kanan. Ternyata salib hadiah dari Tuhan bukan. Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Tuh, berarti pembunuhan terhadap Yesus
adalah melanggar perintah Tuhan. Berarti salib itu bukan hadiah dari Tuhan. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 kekejian di dalam hati Tuhan. Apa itu? Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah, kalian tumpahkan darahnya. Itu membangkitkan amarah dan juga kekejian bagi Tuhan. Tapi kalian tetap aja ngotot, oh ini adalah lambang keselamatan. Padahal itu adalah hal yang dibenci, yang dimurkai oleh Tuhan. Saudara Bastian, Halo. apakah penyaliban terhadap Yesus itu diridhoi, disukai oleh Tuhan atau dibenci oleh Tuhan? Penyaliban itu memang harus dilakukan karena semata-mata memang karena Yesus itu diutus untuk apa? Untuk menghapus dosa-dosa manusia. Kalau Yesus Kata siapa? sejak bahwa Ya, kata siapa? Kata siapa? Ada manusia dibunuh untuk nebus dosa manusia. Kata siapa itu? Oke, gini Bang Bang Zuma. Abang kenapa disebut apologet? Karena saya melakukan pembelaan terhadap agama saya yang akidahnya dironrong oleh agama Anda. Oke, pertama yang mau saya tanyakan, ketika Itu disuruh kata siapa ini Yesus nyambung, disalib? ini Jangan pindah topik dulu. Itu ini jawab nyambung dulu Bang tuh. Andi, ini nyambung. Enggak, jawab dulu itu baru nyambung. Oke, aku Pertanyaan Bang Juma, kehendak Maaf ya, siapa? kata Allah Kehendak Bapa. siapa Yesus disalib? Kata Allah Bapa. Kata Bener. Allah Bapa. Dengar dulu. Silakan Bang Juma. Jangan pindahin topik dulu. Lanjut. Oke, terima kasih. Pertama, itu adalah iman kami. Oke. Oh, berarti itu cuman modal percaya saja. Enggak, itu adalah iman. Iman yang diajarkan pertama kita ambil dari Alkitab, baru kita Enggak, berdasarkan bukan itu. Bukan salib itu apa? Pertanyaannya kan jelas tuh. Iya. Ya. Penyaliban terhadap Yesus itu pemberian Tuhan atau pemberian setan? Enggak, pertama aku tanya dulu ke Bang Zuma. Bang Zuma tahu enggak dasar iman Kristen itu dari mana aja? Saya tidak tanya iman saudara. Yang saya tanya, penyaliban itu adalah kehendak Tuhan atau itu adalah kehendak iblis? Itu adalah kehendak Tuhan, itu kehendak Allah. Mana Dan dalilnya? Mana dalilnya? Tunjukkan. kalau bilang Bang Zuma ya, kalau itu tidak Dalil. dilakukan, maksudnya Dalil. Saya minta dalil. Kau jangan memfitnah, Bung. Kau fitnah Tuhan telah memberikan ruang untuk pembunuhan terhadap Yesus. Mana dalilnya? Pertanyaan saya apa? Apakah penyaliban itu kehendak Tuhan atau kehendak iblis? enggak, pertama aku enggak mau ngikutin pola pikir Abang dulu. Oh, tidak bisa, karena ada larangan. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar, Yesus orang yang tidak bersalah. Itu perintah. Yang menyalibkan Yesus siapa? Mau yang menyalibkan itu bom-bom, mau yang menyalibkan itu RK, saya tidak mau tahu. Yang saya Yang tanya menyalibkan Yesus itu penyaliban. Penyaliban ini kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Yang menyalibkan Yesus itu siapa dulu? Saya tidak mau tahu siapapun pelakunya. Yang saya tanya, penyaliban terhadap Yesus ini kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Kehendak Tuhan. Mana dalilnya? Tuhan menghendaki membunuh orang yang benar. Itu harus dilakukan. Mana dalilnya? Kehendak Tuhan, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa. Bang Zuma, Dalilnya dari tadi, Keluaran dengar dulu. 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti Tuhan berkehendak jangan membunuh Yesus. Bang Zuma. Coba. Oke, Anda melakukan kebohongan di sini. Dengarkan Anda melakukan dulu. kebohongan. Dengan mengatakan penyaliban adalah kehendak Tuhan, Anda telah melakukan penyaliban. Dengan kata lain, Anda adalah wakil iblis yang ingin menutupi pekerjaan iblis dengan mengatasnamakan Tuhan. Penyaliban itu adalah karya setan, karya iblis. Kenapa? 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 Satu, melanggar perintah Tuhan.
Jangan kau Siapa membunuh yang orang yang melanggarnya? Siapa yang Jangan. melanggarnya? bukan siapa. Itu pelanggaran siapapun di situ yang siapa melakukan melanggarnya? dengar, siapapun pelakunya yang telah menyalibkan Yesus, dia telah melanggar firman Tuhan. Dia telah melanggar larangan Tuhan. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Tetap saja dibunuh. Siapa yang membunuh? Saya tidak tanya, saya tidak butuh siapapun. Ini yang terjadi adalah pembunuhan. Enggak, Anda kalau mengatakan melanggar, siapa yang melanggar? Anda tadi mengatakan bahwa penyaliban itu adalah kehendak Tuhan. Iya. Mana buktinya kalau Tuhan menghendaki pembunuhan terhadap orang yang benar? Itu bukan masalah siapa yang menghendaki, tapi memang dia diutus untuk Pertanyaannya, disalibkan. penyaliban itu kehendak siapa? Kehendak Tuhan atau kehendak setan? Kehendak Tuhan. Ada dalil? Maaf saya kalau harus ke dalil itu gimana ya dibilang ya Bang? Loh, Tapi kalau saya mengatakan itu kehendak iblis, kenapa? saya kasih dalil. Mhm. Oke, saya kasih dalil ya. Satu-satu tapi kita bahas ya. Ya, saya kasih dalil. Oke. Ketika Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu kehendak Tuhan. Oke. Itu kehendak Tuhan. Siapa yang membunuh dulu? Loh, kok jadi siapa yang membunuh? Kehendak Tuhannya jangan kau membunuh. Jangan kau membunuh Yesus. Itu kehendak Tuhan. Berarti Keluaran 23. Berarti Nanti pelakunya itu nanti. Jangan kau membunuh Yesus. Keluaran 23 nomor 7. Oke. Nah, orang yang membunuh Yesus berarti melanggar firman Tuhan. Yang membunuh ini adalah orang Yahudi bekerja sama dengan orang Romawi. ahli-ahli Taurat. Oke, lanjut. Berarti pekerjaan pembunuhan terhadap Yesus itu melahirkan dosa. Betul? Buat mereka yang membunuh, oke. Terus apa hubungannya dengan kalian? Apa? Pertanyaannya apa? Kenapa kalian mengajarkan penyaliban itu nebus dosa? Itu yang diimani. Jadi gimana Bang ya? Iya. Tadi Anda mengatakan pelaku penyaliban mengakibatkan dosa. Terus kenapa kalian ini yang datang entah dari mana, hutan mana dari datangnya kalian ini, kok tiba-tiba penyaliban yang mengakibatkan dosa justru menghilangkan dosa bagi kalian? Ini beda objek, beda subjek sebenarnya. Makanya aku kayaknya dari tadi belajar. Gimana ceritanya? Penyaliban terhadap Yesus itu melahirkan dosa atau menebus dosa? Oke, yang menyalibkan Yesus mereka lah yang apa namanya? Yang berdosa tadi. Oke lah seperti yang Abang katakan karena memang itu kan perjanjian lama ya. Berarti orang itu berdosa demi menebus dosa kalian, gitu. Oh, salah. Lalu pembunuh Yesus ini pahlawan bagi kamu atau bukan? Kalau mau dibilang gitu bisa jadi. Berarti iblis adalah pahlawanmu. Makanya saya katakan penyaliban itu, salib itu adalah hadiah dari setan untuk Kristen. Dah selesai. Kamu sudah akui? Bang Zuma, aku mau nanya dulu lah. Kamu sudah akui dulu bahwa Anda harus berterima kasih kepada setan yang telah berjasa memberikan hadiah penyaliban untuk kamu. Ya ampun. Kok Kalau ampun? nggak dari dasarnya memang kayak gini nanti. Apa dasarnya? Coba dari dasarnya dulu, coba. Giliranmu menjelaskan dasarnya. Zuma. Berisik ini si Enggak, saya siapa? penasaran satu hal. Raku berisik Raku. Di-mute aja dulu. Apa itu? Anda sudah mengakui kan? Saya sudah uraikan bahwa Anda menerima hadiah dari setan berupa penyaliban. Sekarang giliran Anda membantai itu, silakan. Ya. Enggak terlepas dari saya mengakui atau enggak, tapi mengenai apologet ini saya mau bertanya. Di sini kan banyak juga saudara kita Muslim ya. Jangan mengalihkan. Oke. Enggak Bunda. Jadi jangan langsung kita tiba-tiba ada di atas sementara dari bawahnya saya juga saya sebenarnya naik untuk apa ya? Penasaran dengan kata apologet ini gitu loh. Oke. Agar kan di sini teman-teman saudara Islam kan juga banyak ya. Jadi saya mau bertanya,
Bunda Bang Zuma sebagai apologet. Apa yang membuat apologet Islam ini harus eksis? Maksudnya apa tantangan yang membuat para bunda dan para orang-orang seperti Bang Zuma ini harus eksis gitu? Karena adanya, karena adanya ajaran yang dihadiahkan oleh setan yang menyelubungi dia dengan kepalsuan mengatasnamakan kemudian Allah, mengatasnamakan Alkitab, padahal itu dari setan. Oke. Boleh saya Anda lanjut, sudah Bang? mengakui tadi kan? Itu Boleh saya hadiah lanjut? dari setan. Nah, Boleh terus saya apa lagi? lanjut? Oke. Kedua. Ketika Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran itu ternyata berbeda dengan Yesus yang ada di Alkitab kami, kenapa itu harus diperdebatkan? Ya, karena Yesus berbeda dengan Nabi Isa, justru itulah harus diperdebatkan. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Alkitab. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Rasul. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Injil. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Allah. Yang mengajarkan tentang Allah, Alkitab, Rasul, itu hanya Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Kristen yang tidak mengakui Nabi Isa justru menggunakan kata Rasul, kata Allah, kata Alkitab? Kenapa? Itulah sekarang yang namanya tadi itu, yang tadi siapa tadi? Itulah sekarang yang namanya adalah pekerjaan Roh Kudus. Bisa nggak sih nyambung kalau diskusi Kenapa lari ke Roh Kudus? Apa hubungannya Kristen dengan Roh Kudus? Ini bahaya ini. Kan abang yang mengatakan kenapa sekarang ada istilah Alkitab, ada kenapa Lari istilah dari membahas topik Rasul. ke sini. Roh Kudus itu hanya ada di Islam, nggak ada di Kristen. Roh Kudus itu. Kok nggak ada? Iya, di mana Roh Kudus di Kristen? Coba tunjukkan. Dari mana akar kata? Dari mana asal kata Roh Kudus itu kok bisa ada di Bible? Hari Di Raya mana ambilnya? Pentakosta itu apa? Hari Raya Pentakosta Di mana itu ambilnya? apa? Hari Di Raya mana Pentakosta ambilnya? itu apa? Kata Roh Kudus itu ambilnya dari mana? Oke, berarti harus berangkat dari sini. Aku ngerti. Ya, silakan. Bang Zuma. Di mana tertulis? Di mana tertulis di Bible ada Roh Kudus? Coba tunjukkan ke saya. Kenapa Bang Zuma harus selalu tentang Kalau Bible? kau ditanya ke benar-benar kau Iya, karena Jawab Bible sekali-kali. kamu itu tampil ke Islam-Islaman. Enggak, tenang. Maksudnya biar jangan. Karena Kristen itu agama yang tidak percaya diri. Kalau tidak mengambil istilah Al-Quran, Kristen hancur. Loh, Berarti ketawa. Al-Quran- Kata Roh Kudus tadi itu ambil dari mana? Berarti Tunggu, Al-Quran tunggu. lebih awal Kata muncul, Roh Kudus gitu. itu ambil dari mana? Itu dulu. Roh Kudus itu dari Allah Bapa loh Bang Juma. Ya, di mana kau dapat kata Allah? Kau bawa lagi Roh Kudus belum selesai. Kata Bawa lagi Bapak kata Allah, Allah. kalau abang Roh Kudus abang aja tahu dulu. tentang Roh Kudus dulu, tunjukkan buktinya. Kalau Kristen itu memang diajarkan tentang Roh Kudus. Mana? Tunjukkan di mana di Bible tertulis ada kata Roh Kudus. akar kata original Ada teks perayaan gitu loh. Sumber. Abang kan lebih pintar tentang Alkitab. Abang buka aja. Kalau saya Loh, justru Anda yang punya tanggung jawab untuk menjawab ketika saya tanya, dari mana Anda mengambil kata Roh Kudus? Kok jadinya kembali ke saya? Maka Bang Zuma kalau yang kata Roh Kudus itu melalui perkataan Enggak, saya minta sumbernya Anda menggunakan kata Roh Kudus ini itu dari Hari mana Raya diambil? Pentakosta, Bang Zuma, Hari Raya Pentakosta. Di mana tertulis di Bible? Coba. Sumber Roh Kudus itu ada dari Allah Bapa karena Mulai ngaco. Di mana tertulis kata Roh Kudus di Bible? Alamak. Mulai. Di Bestian mana? lu jangan ketawa, Bestian kalau lu ketawa gue turunin. Di mana? Sekali-kali Di mana? pintar. Gitu, jawab Ngapain itu. kita? Supaya kamu sadar bahwa ternyata selama ini kalian ditipu. Enggak. Sekarang tunjukkan di mana kata Roh Kudus di Bible. Di mana ada? Hari Raya Pentakosta. Di mana ada kata Roh Kudus di Bible? Saya nggak bawa Bible, abang tahu Bible sendiri. Alamak, gimana dong? Udah. Gimana dong? Roh Kudus itu milik Al-Quran. Gak ada di Kristen itu Roh Kudus. Di Indonesia baru Kristen itu bisa nyebut kata Roh Kudus. Di luar Indonesia tidak ada kemudian orang Kristen kenal Roh Kudus itu. Jadi kalian itu cuman manipulasi, semua manipulasi kalian itu. Orang Amerika kenalnya hantu suci. Amerika menyebutnya hantu suci. Holy Ghost. Ayo.
Teksnya apa ya? Gimana dong? Topik akhirnya kepentok juga di topik lain. Monitor Yos. Yos, monitor Yos. Kalau ditanya itu akar kata, berarti lari ke original teks. Bukan lari ke agung-agung apa tadi itu? Lari pula dia. Tadi ikut-ikut ngomong, sekarang kasih kesempatan lari. Gimana sih? Sendiri takut ya. Jadi teman-teman kita simpulkan sementara ya. Umat Islam itu memuliakan Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel membawa Injil lahir tanpa ayah yang disebut Al-Masih di Islam, ya Kristen menyebutnya Mesias atau Kristus. Itu adalah manusia suci, dia tidak teraniaya, dia tidak ditelanjangi, dia tidak digantung di pohon, dia tidak terkutuk. Kalau Kristen mengimani oknum tersebut terkutuk. Itulah bedanya. Siapa yang memuliakan Yesus atau Isa? Hanya Islam. Allahu Akbar. Tapi tadi udah jelas-jelas itu loh, masuk akal, mudah dimengerti, tetap aja dia kemana-mana ngomong sana ngomong sini gitu loh. Bisa nggak sih sedikit aja pakai akal gitu loh, akal dan Mereka nggak jujur, mau jujur. gitu. Kalau jujur dia pasti memerlukan Kristen kalau dia jujur. Jadi harus pura-pura botol. Kita sapa dulu Menpo. Selamat malam Menpo. Menpo. Ya, selamat malam. Menpo. Apa ini Kristen Muslim bang? Menpo. Oh, Kristen. Oke, kalau Kristen topiknya ini, menurut Pak Menpor ini topiknya ya, kehendak siapakah Yesus disalib? Silakan. Siapa Yesus disalib? Ya. Ya, kesini Allah sendiri. Datanya di mana? Datanya ada Yesaya 19, Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru. Coba baca. Dibaca, ya bacalah. Kamu kan tahu pahaman ya gitu. Saya nggak tahu bang membaca. Ajarin saya. Ya udah, masih kamu buta huruf dong. Iya, nggak apa-apa. Di mana tertulis bang? Bacain. Ya, Yesaya 19. Nubuat tentang penyaliban Yesus itu jangan kau cari di kitabnya orang, cari di kitabmu sendiri. Loh, kok ceritanya kok kitab orang? Yesaya itu kitabnya Yahudi, Cak Ayu. Waduh, Waduh, kenapa kamu mencari nubuat di agama orang? Cari di kitabmu. Di Yohanes, dengar. Di Yohanes 11 nomor 48 itu nubuat untuk Yesus. Ngapain kau lari-lari kemana-mana ambil nubuat di agama orang, sementara nubuat Yesus ada di kitab Yohanes? Lucu ente. Kitab ini ada perduaan. Babi masih dimakan, babi dimakan. Kamu kan berbicara dengan Kristenan. Berarti kan dua, saya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru gitu. Enggak, tapi berbicara mengenai nubuat, nubuat itu ya harus berdasarkan di Bibelmu sendiri. Ngapain kau ambil di kitabnya agama lain? Ya suka saya kan, saya mengimani. Loh, ngapain kau ambil nubuatan? Jelas-jelas ada nubuatannya di kitab saudara kok. Ya, di kitab saudara itu dikatakan, terus dengar, di kitab saudara itu dikatakan bahwa Yesus itu dinubuatkan harus mati untuk bangsa Israel. Iya. Yohanes 11 nomor 51. Perjanjian Baru enggak? Perjanjian Baru dong. Nah, saya bilang kan Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru dua gitu. Tidak ada nubuatan Yesus di Perjanjian Lama. Inilah lama. Ya, gila Anda ini, Anda gila. Yang tahu tentang Yesaya itu yang punya kitab. Yang punya kitab rapat berunding. Siapa? Ahli Taurat, orang Farisi, Mahkamah Agama, orang Yahudi kumpul. 4 kekuatan berkumpul untuk supaya bernubuat Yesus mati untuk bangsa Yahudi, bukan untuk Kristen. Di mana tertulis? Yohanes 11 nomor 51 dan 52. Kalian itu kenapa sih? Bibel sendiri kok ditolak? Gak ada hubungannya. Ditanya di mana perintahnya, siapa yang mengendaki Yesus mati terkutuk di tiang salib?
Dia pakai nubuatan di kitab orang. Gimana sih? Ujung-ujungnya ketawa. Ini lawatin ini, kalau nggak bisa menjawab kena ketawa-ketawa dia. Jangan malu lah kau tertawakan dirimu loh. Ayo naik lagi. Sini siapa nih? Siapa nih? Triako. Triako, selamat malam. Oh, halo, selamat malam. Kristen ya Bang? Ya, Kristen. Silakan Bang. Topiknya menurut Anda, siapa yang menghendaki Yesus mati terkutuk di atas kayu? Siapa yang mengutuk? Siapa yang menghendaki? Yang menghendaki. Ya, silakan. Oke, sebelum aku jawab, ini debat. Diskusi biasa aja, persahabatan. Diskusi persahabatan. Iya. Diskusi persahabatan itu ada salah kata atau kita tidak bawa kemana-mana. Enggak. Paling kita diam aja kalau ada yang salah. Yo, betul. Iya. Banyak loh sudah yang. Ya kena udah cepetan, nggak usah ditanggapi. Nanti saya ketawa nih kalau ada yang lucu gitu kira-kira. Silakan, siapa yang menghendaki? Jangan menjerumuskan seseorang begitu. Enggak. Saya anggap di sini tamu, Anda tamu saya hormati. Oke. Wow. Oke. Siapa yang menghendaki Yesus mati di atas kayu? Tidak ada yang menghendaki. Jadi terjadi dengan sendirinya. Bukan terjadi dengan sendirinya. Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Saya nggak nanya untuk apa tujuannya. Siapa yang menghendaki? Tidak ada yang menghendaki. Dia itu tidak ada menghendaki. Dia itu mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, umat manusia. Tidak ada yang menghendaki. Pak, terus yang bunuh Yesus siapa? Tidak ada yang membunuh. Bunuh diri. Dia apa? Bunuh diri. Kalau nggak ada yang bukan bunuh diri. Terus yang bunuh siapa? Tidak ada yang bunuh. Terus bunuh diri? Tidak bunuh diri. Terus ada yang bunuh? Disalibkan. Siapa yang nyalip? Kamu Bapak bertanya karena tidak tahu apa gimana? Nggak tahu, saya mau tahu siapa yang nyalip. Oh, kalau mau tahu masuk dulu ke ajaran-ajarannya. Nggak muat saya masuk botol, nggak muat. Ya sudah, kalau tidak muat. Ya udah. Nah terus siapa yang nyalip? Tidak ada yang nyalip. Berarti Yesus naik sendiri. Jadi Yesus naik sendiri, ke tangannya sendiri, ngaku tangannya sendiri gitu. Menurutmu? Menurut jadi Yesus naik sendiri disalib, dia sendiri yang ikat tangannya, dia yang ngaku tangannya sendiri gitu. Kalau menurut Bapak itu ya terserah Bapak. Terus siapa yang nyalip? Bisa nggak kamu turun aja di sini karena saya udah enak dengerin jawabanmu. Bisa turunin aja. Ya udah turunlah. Iya. Makasih ya. Kenapa yang naik koplak-koplak semua ini, aduh. Kok gak ada yang beres sih otaknya sih? Enggak bawa otaknya naik, otaknya di bawah. Halus banget itu Bang Juma, halus banget Bang Juma itu. Papa Cecilia, selamat malam. Assalamualaikum. Kristen Muslim, Papa Cecilia. Papa Cecilia. Susah-susah naikin orang, yang naik orang-orang koplak. Aduh, aku udah pilih-pilih dari tadi ya. Ini Kristen, ternyata koplak yang naik nih. Parah. Papa Cecilia, giliran Anda. Aduh, ternyata Papa Cecilia ini sudah ngorok kayaknya. Cecilia ini sudah. Udin. Udin, Pak Udin, selamat malam, assalamualaikum. Ya, selamat malam, assalamualaikum semuanya. Muslim ya Pak, silahkan. Ya Muslim, salam kenal ya semuanya. Ya. Ingin bertanya sedikit aja tapi singkat. Enggak, bentar-bentar, ini si Papa ini nge-report nih, ada ini laporan ke saya ini nih. Parah. Pantas Saya ingin bertanya ini untuk teman-teman yang Kristen. Nah, mohon izin Pak Ustadz. Ya, sebenarnya
agama itu tidak ada istilahnya harus diperdebatkan. Kalau untuk bersaudara, insya Allah sih aman-aman aja gitu. Tapi yang saya mau katakan, apakah semua nabi zaman dahulu itu apakah ada yang salib apa tidak? Ada yang ngomong apa ya? Tuh. Kristennya belum ada, Bang. Oh iya, maaf. Ya, Saya Kristennya kira belum ada. tidak ada. Saya mau katakan itu, kenapa? Karena banyak orang-orang atau manusia yang belum paham terkait antara ini apa namanya? Siapa? Kejama Siapa masih yang Bang Andi. Aduh, kejamnya. Tegar 2743 Tegar, selamat malam. Tegar, Muslim Kristen Tegar. Banyumak di Bolangin jam segini cuaca gimana Banyumak? Dingin apa mendung? Apa ya ada hujan? Tegar. Oh, Tegar. Banyumak Dingin, lapor di dingin. Bolangin Banyumak. Dingin nggak? Dingin. Dingin. Ada. Kamar saya kosong nggak Banyumak? Kosong Bang Andi. Tetap pas lagi Kalau badan malam kayak itu- kaget, tetap pas lagi kalau badan malam kaget. mau wudhu itu dingin banget di sana itu, ya ampun. Di atas gunung. Ingat nggak pada tempat kita api unggun ngobrol bertiga sama Banyumak? Ingat nggak? Iya, ikutlah. Ya, ya. Kapan Ya bisa udah, ke sana lagi, Bang Andi? Jangan pada jangan ke sana lagi. Berarti di ongkos capek juga ongkosin. Tegar 23. Halo Tegar. Rian Show. Rian. Aduh, diturunin aja nanti nge-report lagi. Rian. Korean ini pura conge pula kau tidur mungkin. Udah tidur kali dia, udah lama menunggu. Yang buka kamera tuh jangan selalu tersenyum, nanti di-kick juga sama host nih kejam-kejam. Ketawa terus. Nah, kita kasih naik dulu. Ini bagus ini. Gabut, selamat malam Bunda. Gabut. Astagfirullahaladzim. Ayam Lubis, selamat malam Lubis. Ya. Selamat malam. Selamat Keresteng Bang, malam. keresteng ya, silakan. Maksa mati Bunda Ramani Kristen ya. Santai aja sih Bunda. Nah, kayak ada rasa Pak De, kayak ada rasa bahagia kalau Oten. Ya ntar dulu Bunda. Lanjut Pak Lubis. Pak Lubis. Dialognya, lanjut. Ya. Saya mau tanya sama Bang Juma. Anda Islam Kristen, Bang. Anda Islam Kristen, Bang. Islam Kristen. Ya saya belum tahu. Anda agamanya, Anda agama. Anda agamanya apa? Islam apa Kristen, Bang? Silakan, Bang. Boleh tanya. Anda jelas dulu. Anda Islam apa Kristen? Satu, Bang. dua. Anda Islam apa Kristen, Bang? Halo. Iya, Anda Islam apa Kristen Kristen, dia Pak De. Bang? Kristen dia Pak De udah ngomong tadi. Kristen. Mana ada? Iya betul. Ya Pak Kristen. Oh ya, ya Halo, udah. Bang Juma, saya mau bertanya sama Bang Juma ini. Anda Silakan. ditanya tadi Kristen apa Muslim Bang Anda? Itu dia nggak jawab. Terlalu ini pendengarannya kali ya. Ini yang di telingamu itu Bang, deketin. Pak Lubis. Emang udah ngaku Kristen dia tadi? Kristen Muslim Bang. Ya udah silakan tanya. Ya silakan tanya. Silakan, Bang. Apa, Bang? Itu Bang Juma. Halo Bang Juma. Ya silakan Ya tanya udah, aja. tanya aja, Tanya Bang. aja, Tanya, Bang. tanya. Bagaimana cara orang Bang Juma untuk bisa menyodorkan atau mau mengikuti untuk ajaran orang Bang Juma gitu? Caranya pertama-tama orang ini harus berakal dulu, Bang. Hah? Harus berakal dulu biar bisa, Bang.
Kaget dia. Kalau seandainya saya yang naik di sini, nggak mungkin saya bisa pencet gini kalau nggak ada akal saya kan. Pasti dia Saya Pak De ente. Kalau berakal, akal Anda bisa membedakan nggak antara manusia dan Tuhan? Hah? Iya, itu beda-beda. Beda. Yesus itu manusia atau Tuhan? Sekarang saya bukan mempertanyakan Yesus Tuhan. Wah, ngetes akal doang kok, susah amat. Ini ngetes akal, Bang. Saya yang pertanyakan itu bagaimana cara saya supaya pengikut dari kalian begitu. Nah, iya, kamu harus berakal. Ini Anda sedang dites. Kalau Anda nanti berakal, Anda bisa mengikuti kita gitu, Bang. Kalau Anda punya akal, pasti akal Anda bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Itu tes pertama, Bang. Lah ini udah dijawab, Bang. Jawabannya itu Anda harus berakal supaya bisa jadi Islam. Karena mustahil orang yang tidak punya akal sehat itu bisa jadi Islam, Bang. Nggak bisa. Makanya di sini Anda mau diuji gitu loh. Anda berakal atau tidak? Ya namanya juga manusia pasti punya akal. Yang namanya Iya, hewan punya akal. punya akal, dia sehat atau tidak. Orang gila itu punya akal, Bang, tapi sehat atau tidak kan gitu. Ini kita tes dulu, Bang. Seandainya saya nggak sehat, nggak bisa saya main handphone. Ya, kalau gitu saya tes dulu. Saya tes sehat ya, Oke. sehat. Oke. Yesus itu manusia atau Tuhan? Sehat nggak di jawabannya nih? Yang saya pertanyakan bukan itu. Acah. Jangan muter-muter, Bang. Sebelum Anda diturunin jangan muter-muter, Bang. Coba dijawab aja, Bang. Kan saya di sini mau pengen bertanya, mau diskusi. Iya. Kan sudah dijawab tadi. Sebelum Anda kan pertanyaan saya Bang. sebelum pertanyaan saya dijawab, ya jawab dulu pertanyaan saya. Baru saya Iya, jawab pertanyaan apa kan tadi gitu. Bang, kan Anda tadi bertanya bagaimana supaya saya bisa jadi Islam kan gitu kan? Betul? Hah? Bagaimana Iya, supaya bagaimana orang saya bisa Islam? jadi Islam? Betul? Ya. Nah, syarat untuk bisa jadi Islam yang pertama akalnya harus sehat. Gimana menurut Anda? Ya saya sehat. Oke, sehat. Kan perlu dites Anda sehat atau tidak. Saya tes ya. Ya. Yesus itu manusia atau Tuhan? Kita tes akal sehat. Jawab, Bang, manusia atau Tuhan Yesus? Kan pertanyaan saya bukan itu. Orang udah dijawab. Bagaimana supaya bisa jadi Islam? Anda harus berakal sehat. Gitu loh. Anda berakal sehat katanya. Oke, kita tes. Kita kan nggak bisa percaya begitu aja. Tidak mau. Coba yang Pak De tes akal sehat saya, Pak De. Pertanyaan yang sama. Nih Ciri-ciri akal catat sehat. nih. Bang Andi, Yesus Tuhan atau manusia? Manusia, Pak De. Manusia. Coba Anda, Yesus Tuhan atau manusia? Ya manusia. Manusia. Oke. Bang Andi, Yesus Tuhan bukan? Bukan. Anda, Yesus Tuhan atau bukan? Macet. Macet. Ayo, ada Yesus Tuhan bukan? Kenapa ini harus kita apa, Bang? Harus kita sampaikan? Karena menurut kita Bilangan 23 ayat 19, Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Makanya kita ke sana arahnya ini. Kalau Anda masih tidak bisa membedakan antara Tuhan dan manusia, akal Anda belum sehat. Maka kamu tidak bisa jadi Islam. Begitu, Bang. Ya. Jadi tadi dia naik di sini pura-pura berakal sehat, pura-pura doang gitu. Hati-hati, Bang. Anda bertanya kena sendiri Anda. Oke, kita ke pasien selanjutnya. Gabut, selamat malam. Assalamualaikum. Ya. Selamat malam. Kayak suaranya daing, Bang Handi. Gabut. Oh, gabut. Jamaah. Ye. Oh, gabut. Oh ye. Ngaku akalnya sehat dites nggak berani, Bang Adi. Gimana nih, Bang? Akhirnya dia ketampol dirinya Ya sendiri. pura-pura Tadi aja ada berakal.
Nggak lolos, dia belum bisa dia jadi Islam kalau gitu. Oh, belum bisa. Harus lolos Kalau- dulu. Kalau saya punya perusahaan belum bisa gua kasih dia mandat, bangkrut nanti perusahaan gua. Kodam, kami enggak. Kodam, Kristen Muslim. Alhamdulillah Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Islam. Silakan, apa yang mau disampaikan Bang? Silakan. 1 menit ya, silakan. Cuman saya bingung dengan orang-orang Kristen ini, Mbak, Bunda. Ya Bang. Jangankan Anda, saya juga bingung, Bang. Aduh, sama dong. Sama dong Pak Handi. Kok manusia dituhankan oleh manusia itu sendiri? Cukup Bang. Nah, itu dia. Jangan dulu Bang, gak ada hotelnya Bang, nanti dulu. Nanti kita monolog. Sabar dulu ya. Oh, siap Bang. Ya, Siap. ya Bang. Yang penting abang berakal sehat, jangan menuhankan makhluk. Itu namanya baru berakal sehat. Oke, itu intinya ya. Iya Bang, siap. Oke, makasih. Jangan lupa tanah di belakang rumah jangan dijual, itu tanah orang. Oke. Oke, Bang Kodam ya. Biar dibawa dulu biar untuk Kristen, Bang ya. Siap Bang. Siap. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi orang berakal sehat itu bisa membedakan selanjutnya. mana tanah sendiri, mana tanah orang. Itu berakal sehat Bang. Oke. Bisa membedakan boleh mana tanah dibilang kita kuburan, ini- mana tanah wakaf. Oke. Ya itu. Berarti kira-kira. bisa kita dibilang ini reparasi otak, enggak ya? Tukang Ya. kebun. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Muslim. wabarakatuh. Apa yang disampaikan Bang? Mau nanya, Ya silakan. Azazel itu dulunya malaikat ya? Dia penghulu malaikat, Bang. Dia diciptakan dari api, kalau malaikat dari nur. Dia itu penghulu malaikat. Kenapa dia bisa jadi penghulu malaikat? Karena itu ibadahnya dia itu sangat dahsyat. Bahkan di bumi ini tidak ada satu tapak tanah pun yang tidak pernah digunakan oleh Azazel untuk ibadah kepada Allah. Nah, dia itu nanti jadi iblis karena dia sombong, menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Karena dia merasa lebih hebat. Dia diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah, sehingga dia tidak mau bersujud. Nah, itulah nanti jadinya iblis. Nah, begitu Bang. Jadi orang yang sombong disebut Iblis. mantap. Udah terjawab ya Bang? Oh gitu ya, bukan Iya. karena dia mengakui lebih hebat dirinya. Enggak. Udah jawab, bukan karena, udah dijawab, bukan karena. Udah dijawab. Jadi abang jangan sombong ya. Gini, enggak, bukan karena dia Iya menganggap. bang, udah dijawab masih begini bang. Udahlah cukup lah bang. Ini diskusi lintas agama bang. Oh iya Itu udah Iya, jawabannya Bang ya, Bang Handi. dari Ustadz kita. Bang semua. Ya Kasih. Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Waalaikumsalam. abang kalau udah dijawab jangan begini lagi bang. Aduh. Udah lukanya 16 jahitan udah dijahit, nambah luka lagi. Udahlah bang. Enong Halid, dan jeda. Satria 1014, selamat malam. Selamat malam, Bunda. Kristen, Muslim ya Bang? Muslim. Apa yang disampaikan Bang? Muslim. Apa Anda juga Salam menjahit? buat Oh, silakan. salam buat Bang Zuma aja ya. Sehat-sehat. Ya Bang. Ya. Gitu aja, Bunda. Ya Oh, iya, kecepatan Bang. bang. Kecepatan berapa itu kilometer per jam itu bang? 40 ya? Sampai ke surga. Oke makasih bang. Kasih Ya, Bang. makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Kadang mereka naik itu mau menghindar dari pertanyaan kita, tapi ujung-ujungnya nggak bisa jawab juga tuh. Heran aku. Apa lagi nih? Ziana 108 189. Apa noise-nya? Bunda Ziana. Halo? Cik Amir, selamat malam, Assalamualaikum. Cik Amir. Udah turunin, kalau nggak dipanggil nggak nyaut, turunin. Anas.
Ya. Anas. Ya. Ya, Assalamualaikum. Apa yang disampaikan Bang? Muslim toh? Silakan. Ya Muslim, alhamdulillah. Bang Andi. Oh iya 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 Bang. Di mana Bang?